Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu ad-da'ir risalatil ummatil islamiyatil fadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وأشخد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين لرضاء الله وبشفاعة رسول الله إلى هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim wa ba'd. Hadratal mukarramin wa mukhtaramin, khususan para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bin sepuh, aji sepuh, dalah sedaya para kasepuhan yang saya ta'zimi, hormati, bekteni, dan mudah-mudahan terus dipermuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada seluruh pejabat pemerintah Kecamatan Langgensari, jajaran Forkom Pincam dan Ramil Kapolsek kang kula hormati, kula bekteni, pejabat pemerintah Desa Ujang Kujang Sari, panjenipun kuwu enten mriki desa sajajaran perangkatipun ingkang kula hormati, kula bekteni. Tidak lupa kepada keluarga besar DKM Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil akhas imam, takmir, dan seluruh jamaahnya yang mudah-mudahan dipun paringi tambah keistiqomahan dan diberikan kemuliaan dunia akhirat oleh Allah. Tidak lupa seluruh panitia penyelenggara pengajian dalam rangka peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah seluruh kepanitiaan akan Allah berikan kemuliaan dunia sampai akhirat. Jajaran Badan Otonom Ormas Islam wabil akhas Nahdlatul Ulama Suriah Tanfidiyah MWC, NU, Muslimat,
Ansor, Banser, Fatayang, Ibnu, IPPNU, sabanom pimpinan anak cabang ranting dan anak rantingipun ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah beserta jajaran Badan Otonom Ormas dan Ormas Islam lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kula kali jenengan kesempatan untuk diberikan umur sampai malam hari ini dengan keadaan sehat, ceria, bungah, seneng, duduk di majelis yang insya Allah Allah sudah siapkan rahmat berkah ini karung-karungan Bapak Ibu, yang fungsinya adalah jikalau tadi kulon jenengan di rumah masih meninggalkan dosa kathah, pulang dari pengajian berkat rahmat berkahnya Allah, insya Allah dosa-dosanya sudah musnah. Maka yang diminta ya Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua makhluk ciptaan Allah seperti saya dan panjenengan mesti sedoyo menanti-nantikan, nunggu-nunggu syafaatnya di hari kiamat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kalau ngaji di bulan Maulid ngoten niki capek niku wis lupa. Padahal kalau ngaji niku akhir-akhir ini tergolong sangat capek karena kali ngomong lare anak saya masih ASI, masih baru 6 bulan. Terus dari anak kalau 1 bulan niku muter maulan, terus rasanya niku saya karena pendugi larene tesih nangis kudu dimimi irian ngantos mendel gitu. Dimimi dulu sampai diam baru saya berani turun dari mobil, mawon alon-alon medine kok tak tangi, ya, ditunggu dulu. Jadi hitungan capek seharusnya capek sekali, tapi hilang karena bulan Maulid. Sebab pernah ada satu pesan yang justru kadang buat orang yang bodoh seperti saya ini salah paham, Pak. Saya yang bodoh nih. Jadi orang-orang yang masih bodoh seperti saya itu dengar pesannya Rasul yang ini kadang suka salah paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan begini, umatku, ini kata Rasulullah, umatku tenang, nanti di hari kiamat kalian semua yang ditunjuk di sini adalah umat-umat Rasul akan diberikan syafaat di hari kiamat. Iklan dulu ya Pak. Larutan cap kopi 3 Sprite aqua ana tegane barang. Thank you ya, makasih. Masyaallah, matur sangat nggih. Kalau di sini bahasanya Jawa, Sunda apa pripun? Campur-campur. Oke, teman-teman. Kalau Sunda saya nggak bisa, nanti tak bahasa Indonesia kali Jawa saja nggih. Kalau misalnya nggak mudeng nanti insya Allah saya terjemah. Kalau tetap nggak mudeng ya takon kancane tetap orang mudeng ya gimana lagi lah. Ya terima kasih. Kalau bileni malih ada pesan dari Rasul begini Bapak Ibu. Umatku tenang. Kalian semua nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Allah. Semua, kalian semua. Ini kalau orang masih bodoh seperti saya Pak, akhirnya kan jadi ayam-ayam. Oh, semua. Umat Kanjeng Nabi niku sing pripun? Oh, sing seneng selawat. Oh, berarti nyong juga nggih. Umat Kanjeng Nabi sing pripun? Sing seneng ngaji. Oh, berarti aku termasuk nggih. Karena masih bodoh Pak. Masih awal. Masih belum begitu paham. Padahal dari pesan Rasul ini ada kalimat imbuhan di belakang yang justru niki digaris bawahi oleh Rasulullah. Apa
kalimat di belakangnya Rasulullah menambahkan kalimat kecuali. Nah, ada kecualinya Pak. Kecuali sinten? Kecuali wong sing nglakoni ibadah ora kebeneran. Orang sini tahu ora kebeneran enggak? Pirsa nggih? Kecuali orang yang melakukan ibadah ning boten kebeneran. Boten kebeneran menurut siapa? Menurut Allah. Aliasnya begini Pak, semua umat Rasul akan disyafaati kecuali orang yang melakukan ibadah tapi hanya sedermo ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang masih awam, masih bodoh kados kula ya salah paham. Padahal di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk mungkin saya yang notabene apapun yang terjadi pokoknya yang penting ya si gelem sholat lah, orang kita subuh madan kawanen, zuhur madan kesoren, ngasar kadang kelalen, maghrib wis kewengen, isya wis keturun, tapi paling boten kan tetep sholat gitu loh, orang kita telat ngaji, orang kita nang pengajian karo ngerasani karo ngantuk, tapi kan tetep ngaji gitu loh Bu. Harusnya kalau yang begini-begini tetap dapat syafaat kan, tapi wonten kecuali temriki. Kecuali orang yang melakukan ibadah boten kebenaran, Allah tidak ridho. Sedangkan Bapak Ibu, di tafsir Jalalain 40 ayat pertama surat Ali Imran, Allah berfirman bahwa nanti di hari akhir akan ada banyak ahli-ahli ibadah datang kepada Allah dengan keadaan babak belur. Bayangkan, ini yang datang kepada Allah ahli ibadah Pak Bu, tapi dalam keadaan babak belur. Kenapa kok bisa babak belur? Ternyata si ahli ibadah ini selama hidup di dunia rajin beribadah, ning tidak dapat ridhonya Allah. Karena yang dia pentingkan ibadah harus terlaksana, gak mikir ini diridhoi atau tidak. Sembahyang bercengkang-cengking ngasih patuknya melotas tapi mboten ditampi Gusti Allah. Ngaji bolak-balik mangkat tapi mboten angsal ganjaran, mboten angsal syafaat. Na'udzubillah min. Nah, itulah kenapa DKM Nurul Hidayah melaksanakan pengajian malam hari ini. Mbok kira ngaji kados ngoten iki mboten mawa biaya, Pak. Pakai biaya. Mawa tenaga, korban mental, wis pusing panitiane niki mboten doyan mangan awet wau. Teka pora iki. Wis jam semene urung teka, wis pusing banget. Modalnya warna-warna. Modal biaya, modal pusing, modal tenaga, modal mental, modal perasaan. Padahal kalau hitung-hitungan sebenarnya kita ngaji di tempat lain sudah cukup. Wong zaman Maulid kados ngoten niki setiap tempat pasti mengadakan pengajian. Musola nganakke masjid, nganakke grumbul, nganakke dukuk, nganakke NU dari berbagai macam badan otonom mengadakan. Ormas lain mungkin mengadakan. Kalau hitungan kok ngaji secara dunia sudah cukup. Tapi pertanyaannya, kebenaran boten ngajine gitu loh. Ini ibadah yang kita lakukan selama ini diridhoi semua atau tidak? Maka Nurul Hidayah kepripun carane dalu ini bergotong royong harus terlaksana pengajian Maulid, mbok menawa ini jadi salah satu ibadah yang kebenaran menurut Allah. Jadi saya pun ngaji teng mriki, silaturahim teng mriki mboten karena saya orang yang paling pinter di antara jenengan, mboten. Ini orang bodoh ini Afifah Pak asma kula sedang memberikan eling-eling pengemot-emot kepada awak saya sendiri, kebenaran diparingi speaker jadi batire kon podo rungu. Hal yang menyangkut dengan kebenaran menurut Allah ini adalah pondasi atau dasar kita nanti setelah mati mau kemana Pak. Ini mohon maaf nih,
haji. Apalagi kok sholat. Sing ngerti niku wis temenan karo ragur awake dhewe. Haji lho, Pak. Orang kalau sudah haji ini kondang wong sekecamatan, wong sekabupaten, wong sedonya niku ngertos nek jenengan sudah berangkat haji. Wong tercatat kok teng negara niku. Sinten sing pun tindak kali sing dereng, nggih mboten? Kalau sholat kan ndak ada catatannya. Mbok jenengan ketinggalan kupluan dinten-dinten cempuleke mboten matu sholat ora ana sing ngerti. Nggih mboten? Pokoknya postingnya tuh ya 2 rakaat dulu aja, tapi nang status tok siapa sih ngerti. Tapi kalau haji Pak semua orang tahu saja, hanya banyak yang mabur tapi sedikit yang mabrur. Gini apa betul? Sebab nopo rindu kebenaran kali boten. Tukang ceramah wis takrane yuto-yuto Pak. Berjuta-juta zaman sekarang mubalighah wis asal teng TikTok viral kondang ceramah mriko-mriki tapi kebenaran mboten diridhoi mboten niki sing dados masalah. Kenapa bojo kula nggih cinta sekali kali kula, cinta sampai terkendir-kendir, tapi asal kula pamit kula ngaji nggih Mas mboten bismillah ora apa-apa ono. Sebab dunia karo akhirat kudu seimbang. Aku tak nyambet gawe kowe kono ngaji. Ora ngerti sing arep kebenaran sing pundi, kabeh dilakoni. Pentungane mudah-mudahan yang hadir malam hari ini ibadahnya kebenaran kabeh. Cuman ya ora mung oman amin tok, Pak. Kudu diusahakan. Usahanya bagaimana supaya saya beramal, saya beribadah kebenaran, diridhoi oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian kalau pengen disyafaati dengan amal-amal ibadah kalian yang diridhoi oleh Allah, laksanakan syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Rasulullah sampaikan ada 17 cara, 17 syarat yang insya Allah bisa mempermudah ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 cara itu apa saja? Saya tak matur, tak muni, panjenengan jawab sholawat bersama-sama. Ngaten nggih? Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Sapa wong sing nandang mulya kebagusane pengen ridho Gusti donya akhirate ojo nganti lali jopo dong anggap sepele utamane kencengake iman lan takone ana 17 perkara wajib monggo diikhtiarke. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa ta'ati al-fadayyaji yudam alamin Yang pertama Pak, ada 17 cara. Cara yang pertama, kalau kulon jenengan ingin ibadahnya, amalnya diridhoi oleh Allah, syaratnya beribadahlah kamu, beramallah kamu didasari dengan iman dan ketakwaan. Ini sulit sekali menurut kulo.
Padahal bayangan orang kalau dengarkan ceramah kan, oh penceramah itu berarti imannya sudah kuat, berarti orang yang bertakwa. Urung mesti pak. Oh kayaknya biasa nang masjid berarti wis beriman banget. Alah nang masjid gawe kok ngerasani sing ora mangkat ya urung mesti pak. Iya betul. Jadi iman takwa itu tidak bisa digambar secara zahir. Tidak ada yang bisa untuk contoh iman takwa kejaba mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya tidak ada yang bisa buat contoh. Apalagi kok orang seperti saya. Tidak ada yang bisa buat contoh kecuali Rasulullah. Nah, padahal iman pitados percaya dengan takdir Allah, percaya dengan kebaikan menurut Allah. Ini hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang-orang seperti saya. Jenengan ngoten mboten? Iki nyun sewu. Kita suruh percaya dengan takdir mulianya Allah, padahal kita sedang diberikan takdir sulit, sedang diberikan takdir sakit. Kon percaya bahwa ini nikmat yang mulia dan baik menurut Allah niku yo angel aja. Takwa, manut kalih perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Kon dadi wong sing dina-dina manut karo perintah Allah, larangannya Allah dijauhi, yo pancen angel, Pak. Angel sekali. Kenapa kok bisa angel? Sebab ganjarane swarga. Makanya angel. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya tanya tolong jawab sing jujur nih. Kira-kira selama kulon jenengan hidup di dunia niki, iman takwani sama Allah sudah kenceng, nopo mandan, nopo blas, naik turun ya Pak ya. Nah, nek kirane masih mamang, masih ragu-ragu, coba ada sebuah pertanyaan yang fungsi pertanyaan ini adalah ngecek berapa kuatnya iman takwa kita. Tolong jenengan jawab sejujur-jujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, coba. Kalau jenengan sakit gigi, Bapak Ibu, sakit gigi sudah pernah Bu? Oh belum. Saya juga belum. Tapi katanya orang kalau sakit gigi sakit banget. Sakit gigi, kalau jenengan sakit gigi, itu kalimat yang pertama kali jenengan ucapkan, aduh atau alhamdulillah. Jenengan jawab piyambak lho nggih. Kula mboten nuduh mboten nggih. Kalau jawabannya masih aduh, berarti kan belum begitu percaya kalau sakit ini takdir bagus juga menurut Allah. Kalau sudah percaya bahwa sakit juga termasuk takdir baik dari Allah, pasti kalau jangan ketika sakit gigi, alhamdulillah gigi sakit. Tapi kalau kayak gue ya langka ya Pak. Nah, maka ada caranya. Kalau kita kepingin iman takwanya semakin kuat, semakin kenceng, ada caranya. Mungkin semua orang sudah tahu cara ini, tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan mudah-mudahan jenengan mau mendengarkan dan nanti bisa ingat kembali, besok bisa sama-sama kita amalkan. Ngaten nggih? Bagaimana caranya? Supaya iman dan takwa saya semakin kuat, bagaimana caranya? Sebab Allah sudah sampaikan di Al-Quran secara gamblang. Secara gamblang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Saya tak baca, tolong panjenengan sama-sama baca dengan saya. Kalau saya baca ta'awud, jenengan ta'awud, saya basmalah, jenengan juga baca basmalah. Gitu nih, kita tadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, wa burrizatil jahim lil ghawin. Sadaqallahul adzim. Dan tafsir Jalalain surat Asy-Syu'ara ayatipun 90 dan 91. Allah berfirman di tafsir Jalalainnya begini.
tidak ada timbal balik balasan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kecuali surga. Dan bagi orang-orang yang sesat, berani menduakan Allah, berani meninggalkan perintah Allah, berani melancangi larangannya Allah, tidak ada tempat yang pantas bagi mereka kecuali neraka jahim. Ini Allah yang berfirman. Maka kalau kulon jenengan tidak ikhtiar untuk membiasakan diri beramal dengan dasar iman dan takwa, iman. Bagaimana caranya supaya ini amal bisa didasari dengan iman dan takwa? Rasulullah SAW bersabda, kuatkanlah keimananmu, kuatkanlah ketakwaanmu kepada Allah dengan membiasakan diri berdoa pada setiap kesempatan dan setiap urusan. Jadi doa bermakna pengabulan sebuah hajat. Jadi doa bisa dimaknai dengan cara untuk mengabulkan hajat. Yang kedua, doa bisa dimaknai dengan penghapus dosa. Maka kalau orang kepingin dosanya mudah terhapus, banyak doa. Yang ketiga, doa ini berfungsi untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Orang semakin sering berdoa, imannya semakin kuat, takwanya semakin bertambah. Mau makan, doa. Selesai makan, doa. Mau tidur, doa. Mau masak, doa. Kondangan, doa. Apa maning? Ikuk-ikuk, doa. Oh, keluar ngambung bojone mawon bismillahirrahmanirrahim. Semua harus diawali dengan doa, karena doa penguat iman dan ketakwaan. Dulu saya pernah diijazai oleh guru saya, kalau kepingin iman takwanya semakin bertambah, baca wirid, baca doa yang diabadikan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 26-27. Jenengan kalau kepingin imannya semakin bertambah, ketakwaannya semakin bertambah, biasakan ba'da sholat baca surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Insya Allah kalau sering ngaji, berjanjen, kenduren, manakib, istighosah, mujahadah, biasanya hafal doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Al-ayah, ngoten nggih. Niku ayat 26. Kalau 27-nya yang tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Jenengan baca berkali-kali. Hafal betul Bapak Ibu? Coba kita baca bersama-sama nggih. Mudah-mudahan Mbak Doniki kulon jenengan iman takwanya semakin kuat. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulk mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi khairi hisab. Sadaqallahul adzim. Niku jenengan baca
setiap ba'da sholat. Karena apa? Di dalam kalimat ini banyak sekali terdapat pengakuan-pengakuan hamba atas kekuasaan Tuhannya, yang kalau tidak murawiri, tidak bolak-balik kita ucapkan, yo kekuatan imannya nggak seberapa, Pak. Jadi kenapa kok makhluk hamba imannya naik turun? Karena jarang ngucap asmane Gusti Allah, jarang ngucap kebesarannya Gusti Allah, jarang ngucap kemuliaan Gusti Allah. Seandainya kuno kali jenengan sering memuji asmane Allah, sering membaca, sering memahami, sering mendengarkan kuasa-kuasanya Allah, hakul yakin nggak akan mungkin ada orang yang sepele dengan takdirnya Allah. Maka baca Allah, firman Allah dulu, aku yang berkuasa untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun yang aku kehendaki. Aku bisa mencabut kekuasaan dari siapapun yang aku kehendaki. Aku muliakan siapapun yang aku kehendaki, aku hinakan siapapun yang aku kehendaki. Orang hari Senin bisa jadi paling kaya, Pak. Selasa bangkrut, Rebu bisa jadi orang paling melarat di dunia. Pak Lurahnya datang dari mana-mana Pak Kuwo ya. Assalamualaikum Pak Lurah, perkenalkan saya Bu Lurah karena suami saya juga lurah. Jadi begini Pak Lurah, kan teng desa mriki sering terjadi, mungkin tidak hanya di sini, di mana-mana sering terjadi. Kalau BLT nih kok, kan tidak semua dapatnya, betul. Malah kadang-kadang Bu, yang dapat ini orang sing sugih malah. Ya betul. Saya tahu cukup kerak sih tau. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Nah, ini ben mudeng, ibu nggih. Karena kadang di data sensus penduduk mungkin 5 tahun yang lalu datanya keluar BLT-nya tahun sekarang. Sedangkan namanya perekonomian masyarakat kan naik turun. Pas di data wong ora duwe, banjur pas nampa wis dadi wong duwe gitu loh. Paham teman iki nggih? Nah, ini yang mengakibatkan nerimanya jadi nggak pas. Padahal bukan yang ngasih yang nggak pas, sing nompo sing kurang waras. Seandainya dia orang mikir, pasti ketika nerima, wah aku wis sugih wis mampu ya tak paringaken kali sing mboten mampu, walaupun di data ndak ada. Kalau yang ngasih kok Pak Lurah atau perangkatnya, yo salah. Wong di data namanya kartem kok diparingaken teng sisum yo ora kena. Jadi baginya harus sesuai, hanya saja yang nerima ini harus pakai otak nerimanya, jangan pakai nafsu. Kita kembali ke masalah niki. Ketika saya dan panjenengan kok hari ini merasa sulit sekali ya Allah, sulit sekali ya Allah, susah sekali ya Allah. Kalau sudah baca doa ini, aku yakin sudah tidak ada kalimat mengeluh bersulung kata sudah tidak ada. Karena pasti kita akan yakin sulit Allah yang buat, susah seneng berarti juga Allah yang buat. Ya Allah kok duitku kurang, tidak akan muni kados ngoten kalau sudah paham dengan kalimat ini. Kalau sudah kenceng imannya, sudah percaya dengan takdir Allah, kita nggak akan mengeluh, ya Allah kok duit tanggal teman, nggak mungkin. Tapi begini, ya Allah aku yakin setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Begitu. Lo kepripun Pak, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Langit peteng malik dadi padang, padang dadi peteng, Indonesia peteng, Afrika padang, saklare teng pundi wong langit karo bumine mung siji kok. Ini kalau bukan Allah yang buat ndak mungkin bisa. Orang lagi enak-enak hidup sehat, mangkat ngaji jagong bareng, nembe tekan omah dikabari mati, sinten sing damel? Allah. Orang sudah mau dikubur hidup kembali, siapa yang bikin? Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Apalagi urusan rezeki, Allah kasih tidak ada batasnya. Kalau kita baca ini berulang-ulang, insya Allah iman takwanya semakin kuat. Dihafalkan ya Bu ya, mungkin tambah istiqomah. Allahumma. Banyak baca doa. Yang kedua, kalau ingin iman dan takwanya semakin kuat, Rasulullah SAW sampaikan biasakan baca wirid dan sholawat. Jadi wirid dan sholawat itu termasuk cara penguat iman dan takwa. Satu doa, yang kedua wirid dan sholawat. Wiridnya apa saja? Sebisa panjenengan.
Sholawatnya yang bagaimana? Sebisa panjenengan. Apalagi ini bulan Maulid Bapak Ibu. Jadi jenengan manfaatkan sebaik-baiknya. Saya punya mbah saya itu pernah memberikan ijazah kalau di bulan Maulid kepingin bakdo Maulid itu hidupnya semakin tenang, hidupnya semakin tentrem, semakin ayem, jauh dari hal-hal buruk, jauh dari fitnah, jauh dari perkara-perkara sing ora enak. Biasakan di bulan Maulid, ini ijazah dari mbah saya, setiap maghrib selesaikan baca sholawat seiso-isone ping 313, seiso-isone semaghriban maksudnya berarti bar maghrib boten. Semaghriban itu hitungannya jenengan baca dari ba'da isya sampai besok maghrib. Lah maghrib itu hitungannya sudah 313. Sholawat sebisa-bisa jenengan, fungsinya supaya hidupnya semakin tentram, tenang, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Terus baca wirid minimal bismillah semaghrib ping 1000. Nah, berarti bar isya ping 200, bar subuh ping 200, bar luhur ping 200, bar asar ping 200, bar maghrib ping 200, berarti pas maghrib 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan apa ringan? Lah kula niku ya ayem-ayem sing penting utange cepet lunas. Wonten mboten nek wirid sing nggih utange ben cepet lunas. Lah niki pembang bulan Maulid nggih. Saya pernah diijazahi teng mbah saya dan mandi banget, Pak. Niki khusus teng bulan Maulid ki sing utang-utange akeh jentreng kupinge nggih. Jadi ini untuk urusan misal lagi jual tanah, ora payu-payu misal. Nopo, sing penting aja ndongake mbahe cepet mati ben oleh warisan iki mboten kanggo, nggih. Ini untuk melancarkan rezeki, ngelarisaken dagangan, melimpahkan hasil panen ternak. Jenengan baca nariyah nek iso semaghriban ping 3000, nek abot sejumatan ping 3000. Yang penting masih di bulan Maulid. Berarti kan menangi patang Jumat, ini kan sudah lewat sejumat ya, masih ada 3 Jumat. Jenengan baca setiap Jumat ping 3000. Saya biasa baca itu. Oh kadang-kadang ya ora maca dhewe wong 3000 nggih jentek lambene to, Pak. Lah niku biasa saya paling minta tolong sama anak-anak santri, mbak-mbak di pondok, tolong Mbak bacakan nariyah nggih, Umi lagi punya hajat semaghriban 3000. Tadinya saya nggak ngandel, nggak pakai, tapi setelah saya rasakan sensasinya Pak, pakai terus itu semaghriban 3000 nariyah khusus bulan Maulid. Niki sih rahasianya, ampun matur sinten-sinten. Jadi sebelum Maulid, masya Allah Pak, lari-lari niku nek maem nopo kan teng pondok mboten wonten syahriyah Pak. Jadi anak-anak itu kalau di pondok cuma sekolahnya saja yang bayar sendiri karena masih ikut pemerintah. Saya masih nurut sekolah. Kalau makan tidur mboten wonten syahriyah, ndak ada biaya bulanan. Nah, tapi yo jenenge menungso nggih Pak, mesti wonten kurangi, wonten mboten cukupi. Dilalah kemarin dapur itu sampai nunggak 2 bulan. Babar belas niku rasane kok yo seret pol niku. Napa malih kan Agustusan nggih. Pak Lurah kalau Agustusan wis tombok Pak. Apalagi di tempat saya itu kampung bola. Jadi suami saya senang sekali dengan bola. Sepak bola dari tanggal 1 Agustus baru selesai kemarin sore. Walah wis dedel duel Pak Bu. Gelang kula wis ora nganggo, cincin ora duwe, kalung wis ora ono. Sampai pusing sekali, tapi tidak ada orang percaya Pak. Mau utang juga utang kemana, tidak ada orang percaya kalau kami nggak punya uang gitu. Tapi alhamdulillah orang yang biasa nalangi opo beras sayur ke dapur mau dipinjemin gitu. Lah tapi itu disembayar 2 bulan belum bayar. Suami kok ya Allah kok angel ya Dek, bismillah Mas, sekedap malih bulan Maulid mungkin tak jampi ben rezeki lancar. Langsung tanggal 1 Maulid saya matur kali pengurus, Mbak tolong aturaken lari-lari santri Umi sama Abah lagi punya hajat, bacakan nariyah semaghriban ping 3000. Nembe diwaca patang dino Pak, masya Allah. Suami saya dapat proyek dari Palembang, datang lagi proyek dari Tuban, masya Allah. Karena gara bulan itu proyek, datang proyeknya, tambah balik datang sedekah untuk anak-anak yang mondok, ono sing maringi beras 5 karung, ono sing maringi minyak 2 jligen, macam-macam nih Bapak. Datang sendiri nih rezeki dari Allah. Karena nopo nariyah minimal sak maghriban atau sak jumatan ping 3000 rahasia nggih. Makin jenengan amalkan saran-saran mugi istiqomah. Allahumma. 1 doa, yang kedua wirid dan sholawat, yang ketiga kalau kepingin kuat iman dan takwanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah
adalah teman yang solih. Nduselo karo wong alim, karo wong soleh, karo habaib, karo kiai, karo hafid, hafidhah, punyai ustadzah. Jenengan dusel teng mriku. Sing penting sing diduseli niku mahram, aja ibu-ibu ndusel karo Pak Ustadz bilang ganteng ora oleh. Jadi ndusel karo wong alim. Berteman dengan orang yang soleh. Lah kalau yang soleh tok yang ditemani, terus yang nggak soleh temennya siapa? Nah, kan gitu nih. Nggak masalah Pak, mau jenengan punya teman soleh atau nggak soleh, sebenarnya nggak masalah. Kalau imannya sudah mumpuni, pasti menang. Kalau Afifah yo kalah. Kalau mumpuni kan menang. Kalau Afifah di Indosiar kalah. Maksudnya kalau imannya sudah mumpuni pasti menang. Apapun urusannya, pokoknya kalau imannya sudah kuat, dia nggak mungkin akan ikut-ikutan temannya nggak beriman. Tapi coba Pak, kondisi iman kita ini masih memprihatinkan Pak. Khususnya kulo. Pagi buat dosa, mandan awan kelingan dosane, sore gawe dosa maning. Madan wengi kelingan dosane, esuk gawe dosa maning. Kaya kue terus arep sok-sokan dolan karo malingnya bareng-bareng nyolong ya. Gimana? Kecuali kita sudah balance Pak, sudah seimbang, menyeimbangkan diri. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kemis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, hari Ahad kumpul karo besti sing ora tau ngaji. Maka besti sing ora tau ngaji pasti akan kebawa ngaji. Apalagi kok bestinya cangkemnya lanyap, bahaya. Kalau nggak didoping dengan infus ngaji setiap hari, ya sulit. Lagi sekali-kali nih jenengan kumpul kali besti misal, dia pasti akan curhat macam-macam mau sekali-kali ketemu. Ya Allah bes aku kok duwe mertua cangkemnya ala banget, masya Allah dan jelek. Aku rasanya pengen minggat kok jelek aku. Karena kita Senin sampai Sabtu ngaji, sekali-kali ketemu besti, kita akan bawa dia kepada kebaikan. Sing sabar, ora ilok ngomong aja gue. Kayak ngapa ke suargane dewek, bojone dewek ke suargane dewek, suargane bojone dewek nang wong tuane. Dadi mau arep jalehi kayak ngapa, dewek kudu tetep sayang. Aja ceritakan sih kayak gue rapi. Lah wong yang jelek banget apa mertuane kowe ora kayak gue. Mertuaku ya kadang-kadang cok aja gue, tapi ya lumrah jenenge wong tua. Dewek sing enom yang ngabulani kepriwe carane sing ngalah. Karena Senin sampai Sabtu ngaji jajal nek dibalik. Senin kumpul besti, Selasa kumpul maning, Rebo kumpul maning, Kemis kumpul maning, Jumat kumpul maning, Sabtu kumpul maning, Minggu Ahad sekali-kali ngaji tejapri nang bestine. Posdim besti. Posdim ngerti enggak? Posisi di mana? Engko bestine jawab, pengajian piye karo Afifah. Alah ngene ngopi bae karo nyong ngopi, paling yo nang pengajian konsolat di sini mbok, nyong salat tahun-tahunan ya kere bae lah. Apa ya sih wis ngene bae yo model-model tak melipir Sherlock ya. Akhirnya minggat dengan bestine karena kebiasaan di sana sih. Ketemu karo bestine, ih sen aku jelek banget karo mertuaku, cangkeme lanyap. Lah pada mertuane yang rasane tak sembelah ini lampir cangkeme anak kok. Karena lo terlalu banyak kumpul dengan yang tidak baik, pasti akan begitu. Kembali lagi ya, kecuali kalau iman takwa kita sudah mumpuni, sudah baik, akan memenangkan segala-galanya. Paham Bapak Ibu? Imam Syafi'i ingin dikutus budi, teman itu cerminan kita. Lah kalau kita kok bercermin sama air yang keruh, ya nggak akan kelihatan wajah kita. Janganlah bercermin, jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin kau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau terjerat oleh tali setan yang keparat. Tapi bila iman kita tak meragukan, dengan siapapun boleh kita berteman, dengan penjahat pun boleh kita berteman, untuk menginsyafkan dia ke jalan Tuhan.
kita mencari teman yang baik hatinya. Janganlah kita mencari teman yang menyesatkan. Kalau mampu imannya, cari. Kalau yang nggak baik nggak masalah. Tapi kalau nggak mampu, cari teman sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Yang keempat, bagaimana caranya supaya iman takwa kulon jenengan semakin meningkat, semakin bertambah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, habiskan hartamu untuk bersedekah selagi engkau mampu. Habiskan apa? Hartamu untuk bersedekah selagi engkau mampu. Jadi sedekah itu Bapak Ibu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kulon jenengan. Karena Allah berjanji, kalau kau keluarkan satu, akan kuberikan kembalian 10 kali lipat. Ibu, Bapak, kalau kita kasih 1000, berarti Allah kasih kembalian berapa? 10.000. Kalau kita kasih 10.000, Allah kasih kembali berapa? 100.000. Ketika kulon jenengan tunaikan sedekah itu, pertamanya mungkin lah ceres apa? Kedua mungkin lah bumadang berakasku. Ketiga mungkin lah teman-teman. Keempat ya wis lah. Kelima ya wis lah. Keenam gak akan komentar. Dan yang ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya. Kulon jenengan semakin gak habis pikir, gak habis pusing, ada kotak muter, jenengan pasti kasih, gak akan mikir ini akan dikembalikan kek, enggak kek, akan begitu. Dan disitulah perputaran firman Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, aku akan kembalikan 10 kali lipat. Dengan begitu kesehatan kita akan bertambah, kenyamanan hidup kita akan bertambah, anak-anak jadi soleh, jadi solehah, dagangan jadi tambah laris, tenaga jadi tambah kuat untuk makarya oleh nafkah anak istri. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, tapi itu nggak akan bisa berjalan kalau tidak dibiasakan. Maka mulai hari ini biasakan diri mewakafkan harta yang kita punya asal kita mampu untuk berjuang di jalan Allah. Insya Allah. Mampu berarti nek sugih nggih Mbak Afifah. Mampu niku berarti nek randu utang nggih, bukan. Kategori orang yang wajib sedekah mereka yang mampu. Mampu itu bukan berarti orang yang tidak punya utang, bukan Pak. Mampu itu bukan berarti orang yang rumahnya tingkat ngasih 17 tingkatnya mboten. Mampu itu adalah orang yang bisa makan hari ini dan sudah tidak pusing untuk makan hari besok. Itu namanya mampu. Jadi kita bisa makan hari ini, terus kita nggak pusing lagi untuk makan hari besok. Itu namanya mampu. Jadi jangan diartikan orang mampu berarti yang punya mobil, boten. Orang mampu berarti orang yang punya motor 5, enggak begitu. Mampu adalah orang yang hari ini bisa makan dan sudah tidak pusing untuk hari besok makan apa. Berarti dengan begitu, kulon jenengan wajib sedekah. Kulon jenengan kudu bayar zakat. Kulon jenengan kudu ikhtiar nabung untuk ziarah ke Mekah Madinah, tuku umroh, tuku haji. Karena kita tergolong mampu. Hari ini makan dan sudah tidak pusing untuk makan hari besok. Mugi-mugi para istiqomah nggih. Amin lan praktek. Kalau tidak kerepotan, tidak keberatan, saya minta tolong panitia kalau ada kotak atau sorban, silakan jenengan puter jamaah kita semua ini. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan hatinya untuk bersedekah, untuk menguatkan iman takwa kita. Sing boten sanggup kepripun, enggak apa-apa, nanti di belakang bisa titip sama panitia sama takmir. Nggih. Kita bacakan sholawat nariyah sedekah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kembalian berlipat-lipat ganda. Tidak kembali di dunia, mudah-mudahan kembali menjadi penggugur dosa. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil wa tanfariju
وحسن الخواتيم ويستسقى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. صلوا على النبي محمد. Silahkan jenengan puter supaya tidak menghabiskan waktu. Mbok sila anak kula nangis ya. Saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kalau kita kepengin amal kita, ibadah kita kebenaran, diridhoi oleh Allah, syaratnya yang pertama, lakukan amal dan ibadah dengan dasar iman dan takwa. Yang kedua, bagaimana supaya amal dan ibadah kita kebenaran diridhoi oleh Allah? Cara yang kedua, satu, iman takwanya harus kencang. Yang kedua, hatinya harus lapang. Kenapa Bu? Hatinya harus lapang Pak. Hati yang lapang itu yang bagaimana? Yang ikhlas, yang sabar, yang pandai bersyukur. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lapang. Syukurnya, ikhlasnya, sabarnya tidak ada batasnya. Ini namanya hatinya lapang. Pertanyaannya, ikhlas, sabar, syukur dengan sholat gampang yang mana? Bu, Bapak, ikhlas, sabar dan syukur sama sholat gampang yang mana? Gampang ya? Yang mana? Kalau menurut saya gampang sholat. Karena kalau sholat gak harus pinter Pak, bacaannya juga gak harus hafal. Sing penting ya mbak niku ngetutaken imame jengking melu jengking, imam ngadeg melu ngadeg, imam salam melu salam, wis termasuk kula njenengan lakoni salat. Nggih mboten? Nggih. Kan kathah tiyang dereng ngapal salat, sing penting salat melu imame. Kita nunut pintere imame, nunut ganjarane imame. Tapi kalau sabar, ikhlas, syukur, kadang belajar di pondok tahun-tahunan mawon yo urung iso ikhlas karo sabar. Gimana? Sekolah sampai luar negeri, sampai Yaman, sampai Mesir, kon dino bersyukur niku nggih angel Pak. Tapi kalau sholat kan semua orang bisa. Niru-niru saja, ikhlas apa iso tiru-tiru? Tak tiru-tiru ikhlas lah, ora iso. Aku mau ikut-ikutan jadi orang sabar, ya ora iso. Tak ikut-ikutan bersyukur lah, mboten saged. Wong semua dari sini Pak, dari hati. Kalau memang tidak ada niat untuk sabar, ikhlas dan syukur, ya mboten saged. Maka karena ini adalah permasalahan yang begitu fatal dalam kehidupan kula jenengan, harus dibiasakan. Pertanyaannya, hal yang kadang-kadang membuat kita susah ikhlas, susah sabar kali syukur niku napa Bu? Masalah hidup. Gini bener? Entah itu rumah tangga, entah itu ekonomi, entah itu penyakit. Ini kadang yang membuat saya dan panjenengan susah ikhlas, susah sabar, susah bersyukur. Berarti jawabannya sabar, ikhlas dan syukur susah napa mudah? Susah napa mudah? Kalau suruh milih, kira-kira jenengan milih uripe kepengin duwe masalah napa mboten gadah masalah? Nek ken milih jenengan mending urip sing seneng napa sing susah? Urip sing gampang napa sing sulit? Penyakitan napa sehat? Sugih napa melarat? Padahal sing jenengan mau mboten pilih adalah cara Allah untuk memantaskan hambanya menjadi penghuni surga. Pripun jajan? Padahal mboten dipilih. Tapi kayak kepripun malih Mbak Afifah? Abot. Mbak Afifah muni kaya niku wong uripe seneng ora susah kaya nyong. Karena urip sawang sinawang. Menurut jenengan seneng bisa jadi mereka nganggep susah.
Kalau jenengan saya tanya, apa ujian yang terberat yang pernah jenengan alami? Utangnya kathah. Mungkin menurut yang lain, Allah mau utangnya kathah kok berat. Beratnya aku, bojone gendaan, orang yang bergawe, utang pirang-pirang, anak itu ngetengi wong. Jadi orang itu punya kapasitas masing-masing. Cara Allah mencintai hamba-hambanya, caranya berbeda-beda. Tapi ini salah satu caranya Allah untuk memantaskan hambanya, kira-kira pantas orang toh menghuni surga yang sudah aku ciptakan sedemikian rupa. Loh kepripun Pak, Allah ciptakan surga khalidina fiha abada. Orang kalau sudah masuk sana nggak bisa pindah kemana-mana. Jadi bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Harus diseleksi. Cara mobilnya ya kudu ono filter Pak. Harus difilter. Kata Allah gamblang di Al-Qur'an. Saya tak baca kembali, monggo sareng-sareng kita deres. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah Pak? Dan tafsir Jalalin Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman begini, ujar-ujare mlebu surga gampang apa? Sing penting kan nyong wis sholat, nyong wis ngaji, apa sholatnya jelas ditambah apa? Sholatnya jelas khusyuk, wong umur karo khusyuk sholatnya biakeh umure. Siki umur 20 tahun kudune salate wis punjul sekang ping 100, tapi 10 burung kinarwan khusyuk kabeh. Ilate Allahu Akbar karo mikirna kumbahan grimis. Allahu Akbar karo mikirna segane wis dijeglitna burung ya. Kadang-kadang kene urang-urang jare salat nggo Gusti Allah mingsek-mingsek kemutan bojone gendakan karo randakan awetan. Sing kados niku napa terus jamin salatnya akan diterima? Jadi gak semudah itu kamu masuk surga hambaku, kecuali kata Allah, kamu aku berikan cobaan, kamu aku berikan ujian, aku berikan kamu musibah, dan kamu tetap ikhlas, tetap syukur, tetap sabar. Aku lebih ngandel nek kue pantes tadi ahli surgaku. Niki Allah sing ngendika. Jadi ini cara Allah memeluk hambanya. Tapi kadang-kadang jenenge menungso Pak. Ya ora kuat rasane soalnya musibah itu bertubi-tubi aku ora kuat. Pernah Pak, suatu ketika ada jamaah pulang ngaji dia nangis, Umi, kula bingung sangat Mi, bingung kepripun. Gusti Allah maringi coba kula, Masya Allah aneh-aneh Mi, kula wis mboten kuat rasane. Kula jawab, bismillah Bu, kuat. Mboten kuat, Mi bismillah kuat. Ganjarane swarga. Dia sampai jawab begini, lah nek kados mboten rasane mending kula mboten mlebet swarga mboten napa-napa sing penting mboten kados mboten niki ngoten jane. Mungkin karena saking kliwat mboten kuat Pak. Akhirnya jadi ada orang karena kurangnya pemahaman Pak, mereka jadi benci dengan takdir Allah. Yang biasa disebut bahasa kerennya futur Pak. Futur itu apa? Putus asa. Sholat males, ngaji males, berbuat baik males. Orang kalau sudah dengar adzan kok tidak ada rasa bergetar di hatinya, dengar adzan sudah nggak bergegas kepengen ke masjid, dengar adzan rasanya biasa saja, berarti sudah kronis Pak, penyakitnya sudah futur. Kenapa kok bisa futur? Kenapa kok bisa kronis? Ya karena dia nggak percaya.
Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, katanya aku tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambaku. Tapi nyatanya saya nggak kuat. Katanya Allah nggak akan lebih batasan. Kenapa saya rasanya nggak kuat? Padahal yang membuat dia nggak kuat diri dia sendiri, bukan karena Allahnya ingkar janji, Pak. Allah sudah berfirman, aku tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambaku. Harusnya kita kuat, nggak mungkin di luar batasan. Nah terus yang menjadikan saya nggak kuat, kenapa? Karena kita manusia, kita terbuat dari tanah, Bapak Ibu. Apapun yang namanya terbuat dari tanah itu fragile, mudah rapuh. Ceret kalau dari aluminium itu lebih kokoh ketimbang sekang kendil. Gimana? Dari tanah liat kesenggol, pecah. Kalau aluminium enggak. Mau jadi injak-injak saja masih bisa kembali utuh. Kalau tanah enggak bisa begitu. Manusia enggak begitu. Mudah rapuh, gampang tersinggung, mudah kurang, mudah jengkel, mudah marah. Jadi kalau kita rasanya enggak kuat, bukan cobaannya yang terlalu besar, nafsu kita yang terlalu tinggi, Pak. Zikirnya yang kurang, sholatnya yang tidak khusyuk, sedekahnya yang masih hitung-hitungan. Ini yang buat rasanya tidak kuat. Jadi kalau urusan masalah, jangan seolah-olah kita doang yang merasa susah gitu loh. Jangan seolah-olah cuma kita saja yang hidupnya penuh dengan masalah. Semua makhluk ciptaan Allah, Allah berikan masalah semuanya. Apalagi pendosa seperti saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini terhindar dari dosa, maksum. Beliau tidak punya dosa, jauh dari dosa. Saja Allah berikan cobaan. Diabadikan di surat Ali Imran ayat 173. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang, belum sampai beliau istirahat, belum minum, belum istirahat. Bahkan bala tentaranya Rasul masih berkucuran darah, dadanya ini masih nancep pedang, Pak. Tiba-tiba orang kafir Quraisy mendatangi bala tentara Rasul. Dia mengatakan, sudah nyerah saja, nyerah kalian, mundur saja mundur. Kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan lebih banyak daripada kalian. Kalau kalian tetap mau melawan kami, mau tiar gue. Ini kalau yang diamang-amang Afifah, Pak, pasti saya sudah ampun, dah kuat, saya dah kuat. Ini kalau saya yang diamang-amang. Pak Lurah juga mungkin begitu, diamang-amang, kayaknya gede, kok bisa ampun, aku tak mundur, Pak. Tapi Islam nggak mengajarkan begitu. Rasulullah nggak mengajarkan begitu. Apa dalam Al-Quran diabadikan? Surat Ali Imran 173. Ancamanmu meningkatkan gairah keimananku. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku berlindung kepada Allah karena hanya Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Makanya kalau sahabat Banser kan punya lagu, tidak kembali pulang, gitu ya, Sir? Sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai warisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Nyontoh sinten Kanjeng Nabi. Pokoknya orang menang, aku orang balik. Ini Islam, ini iman. Jadi kalau misalnya sudah rasanya ya Allah aku nggak kuat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi kalau misal urusannya lagi sulit ya Bu, masalahnya lagi numpuk, kita baca doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa kok kedah kalau jangan baca itu? Supaya lapang hatinya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah urusanku, lepaskan kekakuan di lidahku, supaya semua mendengar perkataanku. Karena mohon maaf nih, ketika kulon jenengan merasa nampaknya rumah tangganya begitu sulit, rizkinya begitu sulit, jadi bukan karena Allah yang gak ngasih rizki, hatinya yang masih sempit, yang kurang lapang. Karena gak mungkin Allah gak kasih rizki, gak mungkin. Rizki itu haknya makhluk, Pak. Kalau jenengan pernah dengar pengajian saya,
Saya pernah membahas masalah hak rizkinya makhluk. Saya ibaratkan cicak. Cicak itu dia merayap dan makanan cicak itu nyamuk, bisa terbang. Kalau secara logika, itu saya pernah nyampaikan kok di pengajian, saya lupa. Kalau secara logika seharusnya ngopo kok nyamuk mendekat-dekat ke cicak kalau tahu mau dimakan gitu loh. Tapi nyatanya lagunya kan begitu. Cicak, cicak, diam-diam datang seekor lalu ditangkap. Kan lagunya begitu. Nyamuk yang datang, cicak yang makan. Seharusnya kan ngapain nyamuk mau deket-deket sama cicak kalau tahu dimakan? Ya karena rizki itu haknya makhluk. Kata Allah, nggak akan mungkin makhluk aku ambil nyawanya sebelum hak rizkinya aku tunaikan. Apa ada bayi lahir dadak nyuwun ya Allah paringi kula irung ya Allah madhep ngisor irunge ya mboten langsung ditempelkan bolongannya madhep ngisor. Jajan nek dadak njaluk ya urung njaluk madhep ngisor irunge madhep dhuwur kena udan ya mlebu. Keselak. Gimana? Tapi ini haknya makhluk. Jadi kan lihat di pasar, orang-orang yang usahanya lancar, apa cuma orang yang sholat saja? Enggak Pak. Toko-toko emas yang punya banyak orang yang enggak sholat tapi laris terus. Yang beli orang-orang seperti kita, kupluan, sarungan, kudungan. Ya karena ini haknya makhluk. Enggak harus sholat dulu biar dikasih rizki. Tapi karena kita makhluk Allah, kita punya hak rizki. Jadi tidak ada ceritanya rezeki saya sulit, bukan rizkinya yang sulit, hatinya yang kurang lapang. Maka kalau besok ada tukang taki debt kolektor ke rumah, kalau kemarin masih umpet tanang longan, itu keseron aku ngomong orang rumah meneng. Mulai besok kalau debt kolektor datang, jenengan buka pintu apa? Cicilan ibu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Apa nanti rezekinya datang sendiri? Insya Allah Allah berikan jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Yang penting hati kita sudah lapang. Ini jenengan baca juga, misal dalam rumah tangga lagi ada konflik. Bapaknya marah-marah, pulang ngaji sampai pagi. Kok wadon parane bali ngaji tekan ayu nih, luyur tok isine. Anu miki ustazae telat Pak. Alasan kate wadon dolan langsung cekel dadane cek robis sodri sendiri. Bapaknya begitu, misal ibunya pulang dari ngaji jenengan kok dimarahin. Wong lanang ora mikir anak bojo lagi meriang, ora ditunggoni melang luyur bae. Entes ngaji mak ustazae keri tekane. Alah alasan kate wong lanang ora ngutak kaya kowe. Cekel sire cek robis sodri sendiri. Karena maaf, kadang kita merasa aduh suamiku kok kurang pengertian, istriku kok kurang pengertian. Bukan pasangan kita yang kurang pengertian, tapi hati kita yang belum lapang. Ngaten nggih? Mugi-mugi paring tambah istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, cuman supaya tidak menjadi penggalih binora dadi prasangka kepada Allah. Hal yang membuat saya dan panjenengan biasanya angel untuk sabar, ikhlas dan syukur kan karena kita melihat banyak terjadi orang-orang yang tidak ibadah malah hidupnya enak, kita yang ibadahnya seneng malah hidupnya susah. Itu yang kadang-kadang bikin kita males untuk beriman, bertakwa sama Allah itu Pak. Yang bikin kita futur begitu. Lagi ngibadahin nemen malah cobaane akeh, pada saat orang ibadah malah uripe kepenakan gitu nggih. Rahasia ini dikupas tuntas teng kitab Nashaikhul Ibad. Nabi pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa banyak orang yang tidak pernah ibadah, hidupnya malah bahagia, rumah tangganya harmonis, usahanya lancar, rezekinya lancar. Tapi kenapa banyak orang yang tidak ibadah rumah yang orang yang ibadah malah rumah tangganya berantakan. Biasa ke masjid, suaminya senang selingkuh. Biasa ke masjid, istrinya senang selingkuh. Orang senang ibadah, anaknya malah hamil di luar nikah. Orang senang ibadah malah hutangnya menumpuk, usahanya bangkrut. Kenapa ya Allah? Di mana letak keadilannya? Ini Nabi yang tanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Seluruh makhluk yang aku ciptakan, kendalinya ada padaku. Ini Allah yang berfirman. Hidupnya mau bagaimana, matinya seperti apa, semua dalam kendaliku. Ada orang yang tidak pernah ibadah, hidupnya selalu bahagia, rumah tangganya harmonis, anaknya sukses, rezekinya lancar. Itu caraku supaya yang enak-enak dia habiskan di dunia, dan ketika menghadap kepadaku yang tersisa tinggal susahnya saja.
Tapi kenapa ada orang taat ibadah, hidupnya susah, makannya susah, anaknya sulit diatur Pak, suaminya seneng ngeluyur, istrinya sulit diatur, rumah tangganya berantakan, hidupnya Masya Allah sulit sekali. Kata Allah, itu caraku supaya ketika si ahli ibadah hidup di dunia, susah-susahnya habis dimakan ujian dan cobaan yang aku berikan, dan ketika menghadap kepadaku yang tersisa tinggal enak-enaknya saja. Ini rahasianya. Kalau sudah begitu, kira-kira jenengan milih hidup susah atau milih hidup senang? Monggo jenengan pilih sendiri nggih. Wah, urip sing kepriwe lah, sing penting Allah ridho, gitu aja ngarah gampangnya Pak Bengi. Yang terakhir, yang ketiga. Wis jam 11:30 anak istri nangis nggih. Yang terakhir yang ketiga. Kalau yang pertama cara supaya Allah ridho, iman takwanya harus kuat. Yang kedua supaya Allah ridho, saya dan panjenengan suruh apa tadi? Hatinya lah lapang. Yang ketiga, kalau kita ingin seluruh amal ibadahnya diridhoi oleh Allah, jauhilah diri dari perselisihan. Napa Bapak Ibu? Jauhilah diri dari perselisihan. Ojo seneng padu, ojo seneng golek musuh, ojo seneng musuh. Apalagi sebentar lagi ini tahun pilihan, tahun politik. Kadang-kadang gara-gara pemilu, kakak ngadi tahun-tahunan ora takon-takonan. Jagone ora menang ora masalah, botoe amu-amuan. Gimana? Tapi kalau di sini boten begitu boten ya? Boten. Padahal Allah berfirman bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Maka jauhkanlah kedua saudaramu yang berselisih. Perintahnya untuk menjauhkan kedua saudaramu yang berselisih, bukan mengadu perselisihan. Bukan. Malah namo lagi padu didusisan. Ayo. Malah kene mburi para totoan di sing menang jajal. Kita damaikan. Bahkan yang saya Bapak Ibu, perselisihan itu merusak segala aspek ibadah yang sudah pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Apapun alasannya. Loh, gimana tidak? Dan kita Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW betul-betul gamblang ngendika, nek awakmu kok dibacok, kowe bales bacok, banjur kowe karo kae bacok-bacokan, mati barengan, loro-lorone mlebu neraka jahanam. Allahumma amin. Nas Pak, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Lho wong aku didoni kok tak bales idoni, ora sudi kon meneng bae. Kalau bisa kita luruskan, kita ingatkan jangan begitu. Kalau salah tetap ngeyel ya nggak apa-apa loh, aku kok dibacok mati, mati ini mati syahid, yang mati sudah mengingatkan, kita nggak usah balas kejahatan, nggak usah dibahas dengan kejahatan. Bapak Ibu, pernah Rasulullah SAW beliau melihat ada dua orang kakak beradik yang kondang viral ahli ibadah. Tapi Rasulullah menatap mereka dengan sedih berkucuran air mata. Beliau mengendikkan ngoten, ya Allah, kasihan sekali mereka. Sahabat dengar, kasihan kenapa ya Rasul? Celaka mereka. Sahabat bertanya, yang mana yang celaka? Kedua-duanya. Loh, mereka ini ahli ibadah ya Rasul. Orang yang taat sholat, orang yang dermawan, orang senang ngaji. Kok celaka itu celaka yang dari mananya? Rasulullah bersabda, celakalah mereka karena mereka ahli ibadah, tapi mereka saudara satu darah, kakak beradik, seumur hidupnya tidak pernah akur. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'un, orang yang memutus rahim, tali persaudaraan, tidak akan masuk surga. Saya sholat kok, tapi saudaramu belum ridho dengan kejahatanmu, sholatnya rusak. Saya ngaji kok, saudaramu belum ridho dengan kejahatanmu, maka ngajinya rusak. Saya haji kok, saudaramu belum ridho dengan kejahatanmu, maka hajinya rusak. Na'udzubillah, jangan sampai. Tapi angin
Jadi orang yang begitu susah. Gimana? Apalagi zaman sekarang kalau nggak mengaku, memberikan pengakuan kebaikan kepada orang-orang, kita mau jadi apa, dibilang apa sama orang-orang, difitnah kok diem aja, ya nggak mungkin toh. Gimana? Sini difitnah ya pasti saya akan meluruskan, saya juga akan kasih tahu kalau yang fitnah saya itu bukan orang baik-baik. Untuk apa baik di mata manusia, tapi tidak baik di mata Allah. Hanya kita ikhtiarkan saja. Caranya bagaimana nih supaya kita nggak berselisih? Nah, Rasulullah SAW sampaikan yang pertama, kalau tidak ingin berselisih, hal pertama yang harus kita lakukan, jauhkan diri dari ghibah. Apa bu? Rasan-rasan. Senenge rasan-rasan, ngomongin neng buri, ora wani neng ngarepon. Jauhi yang begitu. Jangan sampai di dekat-dekat. Tapi kan yang saya sampaikan ini perkara bener, kecuali yang saya sampaikan nggak bener, baru nggak boleh. Wong saya ngomong babakan bener, nyata kok, nyata, tapi ngomongnya nggak di depan orangnya, jadi dosa bu. Apapun yang keluar dari lisan, apa maning kok ceritone wong ngaji loh pak, orang kena waton ngomong nih kudu nganggo waton. Apalagi kok membahas kehidupan orang lain, kalau tidak di depan orangnya jadi dosa. Harusnya bagaimana ngomong langsung di depan orangnya, harus pakai adab, pakai aturan. Misal begini, ada orang suaminya meninggal belum 40 hari, anaknya perempuan dihamili sama orang. Saya prihatin pak, saya ngomong sama teman saya, yuk jenengan ngerti kayak ya Allah melas banget, bojone mati urung 40 dina, malah anaknya wadon dimetengi wong. Apa temenan meteng? Temenan jadi wis 5 bulan. Lah si metengi bocah sing ngendi? Ya urung mati ya kena. Mudane jere mengko anggar lahir arep dites DNA, tapi ya duitnya akeh ya. Ya iya anggar caranya tadi diundi bae ya. Iya lah makane akeh. Ya Allah melas temen ya ya. Iya melas temen ya jangan pakai bebi seorang anak. Iya nyong kepengin banget nulungi tapi caranya kepriwe ya. Jadi niatnya apik. Cerita karena prihatin kepengin nulungi. Ini sebab tidak di depan orangnya jadi riba, jadi dosa. Terus apa yang harus saya lakukan? Ngomong sama orangnya langsung. Ya Allah bu, kalau prihatin, bu jenengan urung 40 dino mati, malah anaknya mati jadi dimetengi wong ya. Ya jadi si metengi siapa urung genah. Ya Allah melas teman yang jenengan butuh apa-apa ngomong ya, insya Allah tak bantu sebisaku. Tapi kon koyo yang ngain. Ngerti ngain pak? Tangis mawi lamun. Kon kaya kowe ya angel lah, terus kepriwe? Ya paling ora kirimi donga, syukur-syukur kirimi dana. Nek pancen kirim donga ora bisa kirim dana, pamaning ya meneng aja kakek tangkemmu kudu urusane dewek. Ngoten nggih. Lah kater sekali-kali iki, sekali-kali yang jujuk bocah sekolah preine dina Minggu tok ya unggal dina. Suwe-suwe dadi dosane gedhe nggih mboten? Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha kaya
Nek kepengen kula kali panjenengan jauh dari perselisihan, jauh ghibah. Yang kedua, jauhilah tajasus. Napa tajasus? Sedang mencari-cari kesalahan orang lain. Batire plesir nyinyir, batire tuku kulkas panas, batire tuku motor jotor. Ibu, jauhi dari tajasus. Tidak usah cari-cari keburukan orang lain. Allah saja sudah tutupi aib kita, kalau kita buka-buka kita siapa? Cari ke malaikat apa? Jadi harus hati-hati. Kadang-kadang kan sering terjadi nih, temennya bikin status sama suaminya gandengan, dicari-cari. Ki gujunan ora lepas, paling nang mburi padu ki. Gujune pas foto tok paling ki. Ki gelang, gelangnya anyar. Anyar maning. Ya Allah, gelang tekan kelek yang ngene utangnya si butuh, Masya Allah. Jenenge tajasus. Suami pulang ke rumah, HP-nya dibuka. Selamat sapa ge, ana lope-lopene karo muah-muah, Bu selamat apa? Diambu-ambu klambine, mau mangkate wangi ora dene baline wangi ki mambune sapa ge? Mau mangkate nganggo kolor warna ireng, barang bali kolor putih, kolornya sapa ge? Anak pulang sekolah kesorean, kan di gue kerja kelompok, mah karo siapa? Karo Chandra ditelepon. Apa temen mau kerja kelompok? Nggih Bu, karo sapa bae? Karo Budi, karo Parno, karo Salim. Budi telepon apa temen kerja kelompok terus kayak gue. Jenenge tajasus. Tanya sekali. Kalau bertanya-tanya berulang-ulang kali nanti berarti sudah tidak percaya dengan tindak diriku sendiri. Jangan tanya sekali, 2 kali, 3 kali sudah. Jangan bolak-balik ditanya. Jangan dedes cari kesalahannya. Udah enggak usah. Yang penting kewajiban kita sudah gugur, kita doakan. Urusan kedepannya bagaimana biar jadi urusannya Allah. Kadang-kadang kan begitu nggih. Pengajian sudah sukses, ada orang yang tidak suka, dicari-cari. Infakuli pira jajak tiniki jeneng, jajak tiniki 2.150.000. Temenan apa ora jajak tiniki mau desak mikir nang sing bagi. Tiniki jajal. Masa yo wong semenake ngene 2.150.000 tok. Lah kepremane ku pada orang sangu lah jajak tiniki. Tetap jasus jenenge. Nanti nggih Pak Bu nggih. Dihindari yang begitu. Mudah-mudahan para istiqomah. Alhamdulillah ini dapat gelar sorban 2.150.000. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Allahumma sing urung maringi yang muga-muga dompleng berkah sing maringi sesuk jenengan maringi di lain kesempatan dan lain tempat. Insya Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita jauh dari perselisihan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kan biasakan ibadah sunnah. Jadi biasakan ibadah-ibadah sunnah supaya kita jauh dari perselisihan. Bisa puasa Senin Kemis, sholat qabliyah ba'diyah, duha, tahajud, qiyamul lail, jenengan laksanakan, insya Allah jauh dari perkara-perkara yang tidak baik. Amin. Allahumma. Kanjeng Nabi sampun dawuhke, swarga pancen angel jangkahane. Ning sapa kang manut printahe Gusti paring mulya akhire. Mula nyuwun didongaake warga masyarakat kene, donga-donga dikabulke, dosa-dosa diampunke. Muga jamaah Nurul Hidayah mriki kundur ngaji paring tambah lancar rezeki. Utang-utang muga ndang iso lunasi, sakeluwarga dados ahli swargi. Kanjeng Nabi kersa paring syafaate, husnul khotimah rikala benjang sedane. Sing pengangguran ndang angsal pegaweane, sing tasih jomblo muga ndang caket jodhone. Sing dereng kaji muga Allah gampangake, sing sampun munggah kaji muga mulya mabrure. Sing sami dagang muga ndang tambah larise, sing sami sakit muga diangkat penyakite. Petani peternak tambah meningkat hasile, para pejabat amanah dateng jabatan. Sing gadah niat Gusti ndang kabulake,
Swarga dados hasil mulya sak sedaya keluargane. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ya Habibillah. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekan malaikat surupati panggilane kang maha kuwasa, gelem ra gelem bakal digawa disalini sandangan burung wis budal ra bisa oleh tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujagane omahku tanpa batal tanpa koso. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umaira ana awange turu dhewe ra ana kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang, tonggo-tonggo padha nyawang, tangise kaya wong nembang. Yen ngaji arang-arang pertanda imane kurang, masjid mushola dirameake, dikebaki sholat jamaah, husnul khotimah rikala sedaya, ayem tentrem dunya akhirate. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul adil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. 17 perkara, 17 sudah saya kasih 3, berarti jenengan ngundang kula ping 14 malih rampung nggih. Mudah-mudahan kebaikan bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fakir ilmu seperti saya nunut barokah donga panjenengan, mugi-mugi wonten manfaat kebagusan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih beberapa pesan nih Bapak Ibu nggih. Yang pertama, itu di sana kan banyak pedagang rahasia. Kalau di bulan Maulid banyak malaikat turun ke bumi nyamar jadi pedagang. Nah, karena dulu kan si Nabi pedagang, mbok menawa sing dodol kae udu wong, tapi jelmaane malaikat. Makin Pak Lurah, Pak Perangkat, semua yang rawuh, tumbas balon, nopo cilok, aromanis, otrok-otrok, nggih, jenengan tumbasi. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dunia akhirat. Pesan yang kedua, Bapak Ibu kalau punya putra-putri usia 7 sampai 19 tahun, kami sudah mulai membuka pendaftaran santri baru di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Baitul Khodam Andalas, tepatnya di Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentang, Kabupaten Banjarnegara. Jadi kalau Banyumas Purwokerto itu rumah candi saya. Setelah saya menikah saya ikut suami di Banjarnegara. Itu daerah yang mau ke Dieng. Jadi tempatnya dingin sekali. Ngaji di sana ada ngaji takhasus Quran, kitab kuning, dan khusus di tempat kami kalau santri putra
ada sekolah sepak bola seminggu 3 kali. Kalau santri putri ada sekolah dakwah dan tilawah seminggu juga 3 kali. Tidak ada syahriah, makan, tidur, ngaji gratis, yang penting gelem ngaji. Tapi kalau sekolah biaya sendiri karena masih nunut pemerintah. Kecuali kalau di Langgeng Sari Mriki di daerah sini ada anak yatim atau yatim piatu, asal dia mau ngaji, kerso ngapal ke Quran, manut pengen ngaji, insya Allah sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi gratis, yatim dan piatu. Ya, yatim piatu. Kalau jangan punya saudara, teman, silahkan nanti bisa dikabari, hubungi kami. Mungkin matur mawon pengen raos teng mriku. Ngoten nggih. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan ditutup doa oleh sinten? Doanya. Pak Yai. Jangan pulang dulu karena inti ngaji ada di doa. Doa orang kalau ngaji belum doa sudah pulang koyo ngangsu banyu hurung tekan rumah banyune wis wutah sebab dereng ditutup. Ngoten nggih. Monggo sami ngamini doanipun Pak Yai, mugi-mugi dados asbab qabul hajat kula jenengan, saestu-estu seluruh kesalahan saya awal sampai akhir saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan yang penuh berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.